1. Bullying fisik. Tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, mendorong, menamparkan, atau merusak barang-barang milik korban. 2. Bullying verbal. Penghinaan, ejekan, nama panggilan yang merendahkan, ancaman, atau komentar kasar dan menyakitkan. 3. Bullying sosial relasional. Upaya merusak reputasi atau hubungan sosial korban, seperti menyebarkan rumor, mengucilkan, atau memanipulasi pertemanan untuk membuat korban merasa tidak diterima atau diabaikan. 4. Cyberbullying. Penggunaan teknologi digital seperti media sosial, pesan teks, email, atau situs web untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan korban. Contoh termasuk penyebaran komentar kebencian, gambar atau video yang memalukan, dan ancaman online. 5. Bullying seksual. Perilaku yang bersifat seksual tanpa persetujuan, termasuk komentar seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, atau tindakan yang melecehkan. 6. Bullying psikologis. Tindakan yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau trauma psikologis pada korban, seperti intimidasi, manipulasi mental, atau perilaku mengendalikan. Pencegahan bullying memerlukan keterlibatan aktif dari sekolah, keluarga terutama peran orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman. Orang tua berperan penting dalam mencegah dan menangani bullying dengan cara 1. Mendidik anak tentang bullying. Mengajarkan apa itu bullying, dampaknya, dan cara menghadapinya. 2. Membangun komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka. 3. Memberikan contoh yang baik. Menunjukkan perilaku menghormati orang lain dan cara menyelesaikan konflik dengan baik. 4. Memantau aktivitas anak. Mengawasi interaksi sosial anak, baik secara langsung maupun online. 5. Bekerja sama dengan sekolah. Bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk mengatasi dan mencegah bullying. Dampak pada korban. 1. Psikologis dan emosional seperti depresi, kecemasan, dan stres. Rendahnya harga diri dan perasaan tidak berdaya. Munculnya perasaan malu, bersalah, atau tidak aman. 2. Kesehatan fisik. Masalah tidur, seperti insomnia atau mimpi buruk. Masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut, dan penyakit psikosomatis lainnya. Luka fisik akibat bullying fisik. 3. Akademik. Penurunan prestasi akademik. Kurangnya minat terhadap sekolah atau aktivitas belajar. Sering bolos atau keinginan untuk pindah sekolah. 4. Sosial. Kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan sosial. Mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Kurangnya keterampilan sosial dan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Dampak pada pelaku. 1. Psikologis dan emosional. Cenderung memiliki perilaku agresif dan kurang empati. Rentan mengalami masalah emosional dan perilaku di kemudian hari. 2. Akademik dan sosial. Masalah disiplin di sekolah. Kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat. Risiko terlibat dalam aktivitas kriminal atau perilaku antisosial di masa dewasa. Dampak pada saksi. 1. Psikologis dan emosional. Merasa cemas atau takut menjadi korban berikutnya. Merasa bersalah atau tidak berdaya karena tidak bisa membantu korban. 2. Asteris sosial. Penghindaran terhadap situasi di mana bullying terjadi. Penurunan keterlibatan dalam aktivitas sosial atau sekolah. Dampak jangka panjang. Korban mengalami gangguan kesehatan mental seperti PTSD, depresi berat, atau kecemasan kronis. Dampak ini bisa bertahan hingga dewasa. Pelaku berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah hukum di masa dewasa. Saksi dapat mengembangkan pandangan negatif terhadap kekerasan dan konflik, serta mengalami masalah emosional jika bullying berlangsung terus-menerus tanpa intervensi. Tanda dan gejala. 1. Perubahan emosional dan perilaku. Menarik diri dari pergaulan atau kegiatan sosial. Menunjukkan tanda-tanda depresi, kecemasan, atau stres. Sering terlihat sedih atau menangis tanpa alasan yang jelas. 2. Perubahan akademik.
Penurunan prestasi akademik atau minat terhadap sekolah. Sering bolos atau enggan pergi ke sekolah. 3. Masalah kesehatan fisik. Mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau penyakit fisik lainnya tanpa sebab medis yang jelas. Memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan. 4. Perubahan pola makan dan tidur. Kesulitan tidur atau mimpi buruk. Perubahan nafsu makan, baik peningkatan maupun penurunan yang drastis. 5. Perilaku yang tidak biasa. Tiba-tiba marah atau menjadi agresif. Mencari alasan untuk tidak pergi ke tempat tertentu atau berinteraksi dengan orang tertentu. Kehilangan atau rusaknya barang-barang pribadi secara berulang. 6. Perubahan sosial. Menghindari situasi sosial atau pertemanan. Kehilangan teman atau sering terlibat dalam konflik dengan teman.